Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali bertemu saat ini. Saat ini marilah kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua diberkati Tuhan dengan kesehatan, semangat, dan sukacita. Tema yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini adalah percaya akan rancangan Tuhan. Percaya akan rancangan Tuhan. Marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersyukur karena Engkau perkenankan untuk kembali bertemu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena firman-Mu memberikan kekuatan, penghiburan, dan petunjuk untuk kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu, mampukan menjelaskan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Lengkapi hamba-Mu dengan berkat penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 20. Injil Matius pasal 20 ayatnya 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu."
Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Inilah bacaan yang kita renungkan bersama saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan untuk hidup kita manusia ciptaannya pasti adalah rancangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat terhadap hidup kita ini. Dalam perumpamaan yang kita renungkan hari ini juga berbicara tentang baiknya rancangan Tuhan. Kita tahu dalam perumpamaan tersebut bahwa orang yang mencari pekerja itu menggambarkan Tuhan sendiri. Sedangkan para pekerja adalah kita manusia ini. Tekanan perumpamaan ini bukan pada adil atau tidaknya tindakan Tuhan tersebut dengan memberikan upah yang sama. Perumpamaan ini justru menekankan begitu baiknya Tuhan, pemilik kebun anggur tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tersebut sebenarnya para pekerja bukanlah orang-orang yang malas atau suka menganggur. Mereka adalah para pekerja harian lepas yang sedang menantikan orang yang akan mempekerjakannya. Dalam menantikan pekerjaan biasanya mereka berkumpul di suatu tempat, yaitu semacam pasar tenaga kerja. Mereka sangat mengharapkan agar ada orang yang mau memperkerjakannya sebagai pekerja harian lepas. Kalau tidak ada yang mempekerjakannya pada hari itu, tentu mereka ada mengalami kesulitan. Mereka dan keluarganya tidak bisa makan dan bisa-bisa mati kelaparan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika mereka ditawari pekerjaan, muncul harapan dalam diri mereka. Karena akan mendapatkan penghasilan, sehingga mereka dan keluarganya bisa makan. Mereka sangat berharap ada yang mempekerjakannya. Perumpamaan ini mengajarkan dan mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan bagi kita manusia ini. Tuhanlah yang sebenarnya memberikan apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh kita manusia. Tuhan memberikan harapan bagi manusia karena kasih-Nya kepada manusia. Maka rencana Tuhan pasti untuk kebaikan kita, manusia ciptaannya. Maka kita diundang untuk hanya berharap kepada Tuhan yang rancangannya baik atas kehidupan kita ini. Rancangan Tuhan pasti baik atas hidup kita. Maka kita harus terus percaya kepada rancangan Tuhan. Yang pertama, rancangan Tuhan memang baik untuk semua manusia, untuk kita semua. Tetapi jangan berharap bahwa hidup kita akan selalu lepas dari segala pergumulan. Akan terbebaskan dari hal yang tidak enak atau tidak nyaman. Karena kalau keadaan enak atau nyaman tersebut justru akan menjadikan kita jauh dari Tuhan, maka bisa saja Tuhan menuntun kita melewati kesulitan agar kita sadar lalu kembali hidup pada jalan Tuhan, jalan yang benar. Kadang-kadang
keadaan yang tidak nyaman dan tidak enak bisa dipakai Tuhan untuk menjadikan iman kita kepada Tuhan semakin teguh. Jadi kalau saat ini kita menghadapi pergumulan hidup, kesulitan hidup, bisa juga dipakai oleh Tuhan supaya iman kita teguh dan supaya kita kembali mengingat kepada Tuhan, sumber dari kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena rancangan Tuhan itu baik, maka kita harus terus hidup menyesuaikan diri dengan rancangan Tuhan yang baik tersebut. Hidup kita harus kita sesuaikan dengan rancangan Tuhan yang baik tersebut. Misalnya, kita harus menjaga kesehatan karena Tuhan menghendaki kita hidup sehat. Kita harus terus berusaha karena Tuhan menghendaki kita hidup kecukupan. Kita harus terus membangun kerukunan agar kita bisa merasakan hidup tentram. Kita harus mengasihi siapapun supaya dunia diwarnai dengan kasih yang jauh dari kebencian. Karena dunia yang diwarnai kebencian akan menjadi dunia yang menuju pada kehancuran. Yang ketiga, perumpamaan ini juga mengingatkan kita agar janganlah kita menggantungkan harapan kita pada hal lain selain kepada Tuhan sendiri. Meskipun Tuhan yang menggambarkan Tuhan itu juga terus menggambarkan pada kita semuanya kehidupan yang diberkati. Maka Tuhan berkenan memakai apapun untuk menjadi lantaran berkat-Nya pada kita. Tetapi kita harus tetap hanya bergantung pada Tuhan. Meskipun Tuhan berkenan memakai apapun, memakai siapapun, kita harus hanya bergantung pada Tuhan. Kita tidak boleh bergantung pada yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Misalnya, Tuhan bisa memakai dokter atau obat untuk memberi kesembuhan pada kita. Kita tetap harus hanya bergantung pada Tuhan, bukan pada dokter atau obat tersebut. Karena sumber kesembuhan kita adalah Tuhan, bukan obat atau dokter. Kalau kita bergantung pada obat atau dokter, akhirnya kita bisa melupakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya menjadi sumber kesembuhan kita, bukan obat atau dokter. Jadi kita jangan mengalihkan ketergantungan kita kepada alat yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sekalian, dengan mendengar perumpamaan ini, kita diajar untuk percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik bagi hidup kita. Maka marilah kita terus percaya kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kadang-kadang kita harus mengalami keadaan yang tidak enak, tidak nyaman. Tetapi kita harus percaya rancangan Tuhan itu indah untuk kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berkenan untuk mengajar kami dan mengingatkan kami melalui perumpamaan tadi bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Seperti para pekerja yang menantikan pekerjaan, akhirnya mereka Engkau panggil untuk menerima pemeliharaan Tuhan, menerima penyertaan Tuhan, menerima berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga mereka patut bersyukur karena mereka dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara kami yang sedang dalam pergumulan hidup.
Dimanapun mereka berada saat ini dan siapapun mereka, Tuhan hadir menolong mereka. Supaya mereka yang dalam kesulitan hidup tetap terus mempunyai pengharapan. Percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik. Meskipun demikian mereka harus menyesuaikan diri dengan rancangan Tuhan itu. Sehingga apa yang mereka lakukan dipakai Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Mendatangkan kebaikan bagi mereka Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk secara khusus warga GKJ Sarimulyo. Kami berdoa bagi yang mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut maupun yang karena sakit penyakit. Secara khusus kami berdoa yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Arumsari. Tuhan hadir mendampinginya. Tuhan berkati keluarganya. Demikian juga untuk Ibu Tampenawas Tuhan. Yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Tuhan berikan kekuatan iman. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Stiantono yang dirawat di rumah sakit. Hadirlah Tuhan dalam proses perawatannya Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk gereja-gereja-Mu yang menyiapkan diri atau bahkan yang sudah melakukan ibadah secara langsung Tuhan. Berkati semuanya agar gereja-Mu kembali boleh melakukan ibadah secara langsung yang menjadikan kami boleh bertemu satu dengan yang lain meskipun harus tetap menjaga kesehatan, menjaga diri dari ancaman virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang terus berjuang untuk mengatasi situasi saat ini. Berkati semuanya Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami. Kami menaikkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya dan Tuhan tetap memberikan sukacita. Amin.